Melahirkan adalah salah satu proses paling menakjubkan, sekaligus paling menyakitkan yang harus dilewati oleh spesies manusia. Di era modern sekarang, kita punya rumah sakit, dokter spesialis, alat sterilisasi, hingga obat bius untuk meminimalkan rasa sakit dan risiko kematian. Tapi, bayangkan jika kita mundur ke belakang, jauh ke belakang, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Tidak ada bangunan, tidak ada teknologi medis, dan dunia luar dipenuhi oleh predator buas yang siap menyerang kapan saja. Lantas, bagaimana cara nenek moyang kita melahirkan dan memastikan bayinya selamat tanpa bantuan teknologi medis sama sekali? Untuk memahami rahasia mereka, kita harus melihat satu masalah besar yang hanya dimiliki oleh spesies manusia. Di dalam dunia sains, ini disebut sebagai the obstetrical dilemma atau dilema kebidanan. Ketika nenek moyang kita mulai berevolusi untuk berjalan tegak dengan dua kaki, struktur tulang pinggul mereka perlahan-lahan berubah menjadi lebih menyempit dan kokoh untuk menopang berat tubuh. Di saat yang sama, otak manusia justru berkembang menjadi jauh lebih besar dan cerdas daripada mamalia lainnya. Hasilnya, manusia harus melahirkan bayi melalui jalur lahir yang sangat sempit. Inilah alasan ilmiah mengapa melahirkan bagi manusia jauh lebih menyakitkan dan berbahaya dibandingkan dengan hewan seperti simpanse atau kuda yang bayinya bisa langsung berjalan beberapa jam setelah lahir. Lalu, bagaimana mereka tidak punah? Jawabannya ada pada satu hal, manusia adalah makhluk sosial. Simpanse atau gorila biasanya akan pergi menyendiri ke dalam hutan yang sepi ketika waktu melahirkan tiba. Namun, manusia purba tidak bisa melakukan itu karena prosesnya yang rumit. Melahirkan sendirian di alam liar sama saja dengan bunuh diri. Disinilah peran komunitas dimulai. Ketika seorang wanita purba akan melahirkan, kelompok mereka akan berkumpul di area gua yang paling aman. Para wanita yang lebih tua dan berpengalaman akan bertindak sebagai bidan purba. Mereka berbagi tugas. Ada yang menjaga api unggun agar ruangan tetap hangat, ada yang merebus air, dan ada yang menyiapkan dedaunan serta tanaman herbal tertentu yang berfungsi sebagai antiseptik alami untuk membersihkan darah. Selain itu, posisi melahirkan mereka juga sangat alami. Bukannya berbaring terlentang seperti di rumah sakit modern, wanita purba biasanya melahirkan dengan posisi jongkok atau berlutut sambil bersandar pada batu gua. Posisi ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi, sehingga jalur lahir menjadi sedikit lebih terbuka dan prosesnya menjadi lebih cepat. Meskipun angka kematian ibu dan bayi di zaman purba memang sangat tinggi akibat infeksi, kerjasama sosial inilah alasan utama mengapa spesies kita bisa selamat dari seleksi alam yang kejam. Sebelum kita mengenal sains, obat-obatan, atau ruang operasi yang steril, nenek moyang kita sudah mengandalkan satu hal yang paling kuat, rasa empati dan kebersamaan untuk saling melindungi satu sama lain. Dan berkat perjuangan sunyi di dalam gua-gua gelap puluhan ribu tahun lalu itulah, kita semua bisa ada di sini hari ini. Itulah cara bagaimana mereka melahirkan pada saat zaman belum ada dokter.